Sekolah Minggu Hagai Caung Cilitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapih. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Sukacita, sukacita, joy, joy, joy. Yeay, sekali lagi, tapi adik-adik aja ya. Apa kabarnya hari ini? Hore, semoga selain sukacita, adik-adik beserta semua keluarga yang ada di rumah sehat selalu. Amin. Nah, sekarang kakak mau tanya nih adik-adik. Kira-kira adik-adik masih ingat gak ya nama kakak siapa? Iya, nama kakak Risana. Adik-adik, tadi kan kakak udah bilang kalau ini hari Minggu. Nah, kalau hari Minggu itu biasanya kita ngapain sih adik-adik? Iya, kita mau ibadah sekolah Minggu. Siapa yang udah siap untuk melakukan ibadah pada hari ini? Angkat tangannya. Iya, kakak yakin adik-adik sekolah Minggu udah pada siap, udah pada semangat untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menyanyikan pujian kepada Tuhan. Oke deh, sekarang kita mau masuk pujian kita yang pertama. Kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Tahu kan adik-adik? Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya. Kita nyanyikan bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Kita nyanyikan Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa.
nah adik-adik tahu gak sih kasih Tuhan itu lebih tinggi dibanding langit, lebih dalam dibanding lautan, dan juga lebih luas dibanding dunia ini. Untuk itu kita mau nyanyikan pujian kepada Tuhan Yesus. Kita nyanyikan The Love of Jesus, Sweet and Marvelous. Tahu kan adik-adik? Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya. Nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Siapa di sini yang udah mulai capek? Siapa yang di sini udah mulai aduh lelah, masih ngantuk? Nah, enggak ya, pastinya adik-adik sekolah minggu masih dengan semangat untuk melakukan ibadah pada hari ini. Nah, sekarang kakak mau tanya, di sini siapa yang lagi bahagia? Siapa yang lagi sukacita? Iya, kakak yakin adik-adik pada bahagia, pada sukacita menjalani ibadah pada hari ini. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan Dasatita, kita nyanyikan lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Coba tunjukin dulu muka-muka bahagia tuh kayak gimana sih adik-adik? Iya, coba mana senyumnya, tunjukin dulu. Iya, nah sekarang kita siap untuk menyanyikan lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Kita nyanyiin bareng-bareng ya. Kita nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Sukacita. Boleh sambil tepuk tangan ya. Katakan hari ini ku rasa bahagia. Satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sekali lagi ya dari awal. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temennya,
kita mendengarkan hukum Taurat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk kamu sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bagaimanakah firman Tuhan kepada orang-orang yang mendengar hukum dan perintahnya? Demikian firman Tuhan. Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan sesuai dengan titah Tuhan yang kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum. Amin. Oke, nah adik-adik di sini siapa yang punya sahabat atau teman? Iya, pastinya semua adik-adik sekolah minggu punya sahabat atau teman ya adik-adik. Nah adik-adik, kalau kita bersahabat atau berteman itu mengejek atau mendukung teman kita? Iya, pastinya kita mendukung teman kita, sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan, yaitu Roti dan Mentega. Masih ingat gak adik-adik lagunya? Yang lagunya itu, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Masih ingat kan? Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya. Kita nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Lagu Roti dan Mentega. Masih ingat kan lagunya? Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Shalalala, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Shalalala, seperti celana dengan baju. Dukung temannya.
sedih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Syalalala seperti celana dengan baju. Dukung temannya, ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila ku sedih, kau ada memelukku dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Syalalala seperti celana dengan baju. Kita punya sahabat loh adik-adik, sahabat yang sejati, sahabat yang selalu ada untuk kita. Siapa itu? Tuhan Yesus. Itu kita nyanyikan Ada Satu Sobatku bareng-bareng ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita angkat lagu satu pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Tahu kan adik-adik? Yuk kita nyanyiin bareng-bareng dengan sungguh-sungguh dan dengan sikap berdoa ya. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita angkat satu pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh dan dengan sikap berdoa. Kita nyanyikan bersama-sama. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Setia
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa, lipat tangan, tunduk kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati ibadah kami Tuhan. Dari awal tadi kami telah menyampaikan lagu-lagu pujian kami Tuhan. Biarlah Bapa, pujian kami itu dapat menyenangkan hati Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkatilah kakak dan abang sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Bapa, setiap firman yang boleh keluar dari mulut mereka Tuhan, boleh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, boleh sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan adik-adik sekolah minggu yang akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Bapa, anak-anak-Mu mendengarkannya dengan baik, boleh juga dipahami dan juga dapat dilakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Biarlah Bapa, firman-Mu itu boleh tinggal dalam hati adik-adik sekolah minggu dan juga boleh berbuah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati juga Tuhan ibadah ini hingga akhirnya Bapa, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan lancar sesuai dengan firman Tuhan, dan biarlah Bapa ibadah ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi hari ini di kelas kecil dengan Bang Duben. Nah adik-adik, kita masuk lagi minggu ini belajar tentang tokoh di dalam Alkitab. Karena tema bulanan kita di bulan September adalah teladan tokoh. Minggu lalu kita sudah belajar adik-adik tentang tokoh di dalam Alkitab. Siapa ya? Ada yang masih ingat? Iya, tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf yang dibenci sama saudara-saudaranya. Akhirnya Yusuf dijual kepada saudagar adik-adik. Tetapi karena Tuhan mengasihi Yusuf, akhirnya Yusuf bisa menjadi pemimpin dari bangsa tersebut adik-adik. Dan apakah Yusuf menyimpan dendam kepada saudara-saudaranya? Enggak ya adik-adik. Yusuf tidak menyimpan dendam, tetapi Yusuf mengasihi saudara-saudaranya. Nah, itu yang perlu kita pelajari dari tokoh Yusuf dalam materi kita atau pembahasan kita minggu lalu. Minggu ini kita mau membahas lagi teladan tokoh. Siapa ya tokoh yang akan kita bahas pada hari ini? Yuk kita sebutkan sama ya adik-adik tokohnya. Siapa ya kira-kira? Kita sebutkan ya. Daud dan Mephiboset. Nah adik-adik, Daud dan Mephiboset. Pasti adik-adik pernah mendengar nama Daud. Tetapi apa adik-adik masih ingat tentang Mephiboset? Iya adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini tentang Daud dan Mephiboset yang terambil dalam Alkitab kita dalam 2 Samuel 9 ayat 1 sampai dengan 13. 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Dan 1 Samuel 20 ayat yang ke-42. Dan 1 Samuel 20 ayat yang ke-42. Nah adik-adik, supaya lebih memahami adik-adik tentang firman Tuhan kita hari ini, adik-adik menyimak ya tentang cerita yang akan abang bacakan atau abang bagikan kepada adik-adik sekolah minggu dalam bentuk gambar ya. Yuk kita saksikan bersama-sama adik-adik. Raja Daud dan Mephiboset. Kitab 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu, Israel adalah kerajaan yang paling besar dan kuat. Dan pemimpin dalam tahun itu di kerajaan Israel adalah Raja Daud. Daud masih ingat Saul, yaitu Raja Israel sebelumnya. Walaupun Saul
jahat, tapi Daud menghormatinya. Daud juga masih ingat Yonatan, sahabat kecilnya dulu. Daud sangat mengasihi Yonatan karena Yonatan sangat baik kepada Daud. Tetapi Saul dan Yonatan sudah tidak ada lagi karena mereka kalah dan terluka di dalam perang. Daud ingin membalas kebaikan Yonatan. Akhirnya Daud mencari orang yang mungkin masih hidup dalam keluarganya, yaitu anaknya Yonatan, karena dia mendengar masih ada anak Yonatan yang masih hidup. Akhirnya Daud memanggil hamba Saul yang masih ada, yaitu Ziba. Lalu datanglah Ziba, hamba Saul itu. Berkatalah bahwa ada anak Yonatan yang masih hidup. Daud sangat senang mendengarnya karena masih ada anak dari Yonatan yang masih hidup. Akhirnya Daud menyuruh Ziba untuk memanggil anaknya tersebut. Dan pergilah Ziba untuk menyampaikan pesan dari Raja Daud. Katanya, Mefiboset, Mefiboset. Mefiboset ini adalah anak dari Yonatan, sahabatnya Daud. Katanya Ziba kepada Mefiboset, Mefiboset, kamu dicari oleh Raja Daud. Terus Mefiboset mendengar hal tersebut menjadi takut. Wah, ada apa ya? Raja Daud memanggilku. Apakah aku punya salah? Atau keluarga aku punya salah kepada Daud? Pada Raja Daud. Tapi yang perlu kita tahu, Mefiboset ini terlahir tidak lengkap badannya adik-adik. Dia terlahir sebagai anak yang cacat, kakinya pincang adik-adik. Akhirnya dia perlu dipapah adik-adik dan perlu diangkat di atas tilam untuk menemui Daud. Tilam itu tempat berbaringnya adik-adik karena dia tidak bisa berjalan dengan normal. Akhirnya Mefiboset dan Ziba menemui Raja Daud karena Mefiboset sudah tahu kalau Raja Daud tidak akan berbuat jahat kepada dia, seperti yang disampaikan oleh Ziba. Akhirnya Raja Daud datang dan menemui Mefiboset. Katanya Raja Daud kepada Mefiboset, "Jangan takut Mefiboset, karena aku mengasihimu." Katanya Raja Daud. Kenapa ya Raja Daud mengasihi Mefiboset? Iya, karena Raja Daud mengingat perjanjiannya dengan ayahnya, yaitu Yonatan. Akhirnya Raja Daud berkata kepada Mefiboset, "Aku akan memberikan ladang ini, semua peninggalan dari kakekmu Saul, kepada kamu Mefiboset. Dan bukan hanya itu saja, semua ternak, semua apapun yang dulu pernah dimiliki oleh kakekmu Saul akan kuberikan semua kepadamu. Dan kamu pun akan duduk bersama-sama dengan aku dalam meja makan raja untuk makan bersama-sama." Wah, seorang Mefiboset hamba biasa bisa satu meja dengan raja. Itu adalah suatu penghargaan adik-adik. Mefiboset sangat senang bisa duduk dan makan bersama dengan Raja Daud. Raja Daud mempunyai sikap yang sangat murah hati kepada Yonatan dan Mefiboset dan seluruh yang dimilikinya. Akhirnya Mefiboset pun mendapatkan haknya
dan Mephiboset pun berbahagia hidup di istana bersama Raja Daud. Oke adik-adik, itu ceritanya tentang Raja Daud dan Mephiboset adik-adik. Wah, banyak hal yang perlu kita teladani dari Raja Daud ya, dan dari Mephiboset. Yang pertama yang perlu kita teladani Raja Daud adalah Raja Daud tidak menyimpan dendam adik-adik. Walaupun dia disakiti oleh Raja Saul sebelumnya dia, tetapi dia mengasihinya, terlebih mengasihi sahabatnya Yonatan dan anaknya dari Yonatan, Mephiboset. Yang kedua, adik-adik yang perlu kita pelajari dari Raja Daud. Raja Daud adalah orang yang baik hati dan suka menolong adik-adik. Dia membantu orang yang lemah adik-adik seperti Mephiboset. Dan yang ketiga yang perlu kita teladani dari Raja Daud adalah Raja Daud tidak sombong adik-adik. Dia mau mengundang Mephiboset untuk satu meja bersama dengan dia. Yang dia adalah seorang raja adik-adik. Nah, 3 teladan tadi yang perlu kita pelajari dari Raja Daud. Dan dari Mephiboset, apa yang kita pelajari ya adik-adik? Dari Mephiboset yang perlu kita pelajari adalah Mephiboset tidak merasa rendah diri adik-adik. Karena dia orangnya lemah dan dia orangnya cacat. Tetapi dia tetap menerima bantuan dari Raja Daud dengan senang hati dan tetap berterima kasih terhadap Raja Daud. Itu yang perlu kita pelajari dari Mephiboset. Oke adik-adik, itu teladan-teladan dari 2 tokoh yang kita pelajari pada hari ini adik-adik tentang Daud dan Mephiboset. Kiranya adik-adik bisa meniru dari 2 tokoh ini adik-adik dan adik-adik bisa semakin lebih baik lagi ke depannya. Oke adik-adik, itu saja untuk firman Tuhan kita pada hari ini. Untuk aktivitasnya, adik-adik akan abang berikan gambar berikut ini. Nanti adik-adik boleh mewarnai gambar tersebut ya. Setelah adik-adik mewarnainya bagus, adik-adik bisa fotokan kepada Bang Duben. Nanti akan Bang Duben nilai. Dan akan Bang Duben berikan hadiah kepada adik-adik siapa yang mengumpulkan. Oke adik-adik kelas kecil? Iya, itu aja untuk firman Tuhan kita hari ini. Kiranya setiap firman Tuhan yang kita dengarkan bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Oke adik-adik, kalau begitu tutup Alkitabnya, tutup buku catatannya, kita mau berdoa. Kita mau mengakhiri firman Tuhan kita pada hari ini. Oke, lipat Alkitabnya, lipat buku catatannya, kita mau bersatu di dalam doa. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari Minggu yang indah yang telah kami lewati pada hari ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan dan menaikkan puji-pujian. Dan hari ini kami belajar kembali dari tokoh di dalam Alkitab yang bisa kami teladani, yaitu Daud dan Mephiboset. Tuhan, biarkan kami sebagai anak-anak sekolah minggu bisa meniru tokoh dalam Alkitab yang kami pelajari, yaitu Daud dan Mephiboset. Biarkan kami mempunyai sikap baik hati, tidak mendendam, dan kami bisa memberikan yang terbaik bagi orang-orang di sekitar kami. Dan yang terpenting kami mengingat janji yang telah kami ucapkan kepada orang lain. Tuhan, ampuni kami jika kami masih tidak mengikuti apa yang telah kami pelajari dari tokoh-tokoh tadi. Ajari kami supaya kami bisa lebih baik lagi setiap minggunya.
Terima kasih Tuhan, ampuni segala kesalahan dan dosa yang telah kami lakukan, supaya kami layak mendapatkan berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Iya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan kita pada hari ini. Oke, jangan lupa aktivitasnya dikerjakan dan tetap jaga protokol kesehatan ya adik-adik. Tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan setelah kita keluar rumah ataupun kita setelah beraktivitas. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan disampaikan oleh kakak dan abang sekolah minggu. Temanya itu apa sih adik-adik? Masih pada ingat gak? Iya, temanya adalah Daud dan Mephiboset. Nah, firman Tuhan pada minggu ini itu kita belajar dari tokoh Daud, teladani dari tokoh Daud, di mana dia mau berbagi kepada sesama. Begitu juga dengan kita ya adik-adik ya. Kita harus mau berbagi kepada sesama, berbagi kepada adik, berbagi kepada kakak, berbagi kepada saudara-saudara kita. Oke, untuk merespon firman Tuhan pada hari ini, kita mau nyanyikan kembali lagu Roti dan Mentega. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya. Kita nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Lagu Roti dan Mentega. Masih ingat kan lagunya? Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Shalalala, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Shalalala, seperti celana dengan baju. Dukung temannya. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila ku sedih, kau ada memelukku dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Shalalala, seperti celana dengan baju. Kita ulang sekali lagi ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Shalalala, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Shalalala, seperti celana dengan baju. Dukung temannya. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila ku sedih, kau ada memelukku dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Shalalala, seperti celana dengan baju. Oke, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Siapin persembahannya adik-adik ya. Nanti persembahannya boleh dikumpulkan kepada orang tuanya. Dan nanti orang tuanya bisa memberikannya kepada gereja. Nah, untuk mengumpulkan persembahan kita angkat satu pujian, yaitu Berilah yang baik, berilah yang baik. Tahu kan adik-adik? Yuk kita nyanyiin bareng-bareng sambil kumpulin persembahan ya. Kita mau mengumpulkan persembahan. Kita angkat satu pujian, Berilah yang baik. Siapin persembahannya ya adik-adik. Berilah yang baik,
berkati kau selamanya. Sekali lagi ya. Bila yang baik, bila yang baik, Tuhan sudah berikan yang terbaik. Apa yang kau beri, bila sekarang, Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Sebelum menutup ibadah pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Biarlah ya Bapa, setiap ibadah yang kami lakukan pada hari ini boleh menjadi kesenangan bagi hatimu, boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Tuhan, kami juga tadi telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ya Bapa, setiap firman yang boleh kami dengarkan Tuhan, setiap firman yang boleh adik-adik sekolah minggu dengarkan, boleh tinggal di dalam hati adik-adik sekolah minggu dan juga boleh berbuah dan sehingga dapat dilakukan dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu setiap harinya Bapa. Kiranya Bapa, Engkau berkati juga Tuhan aktivitas kami selanjutnya Bapa. Engkau berikan kami kekuatan, kesehatan Tuhan untuk menjalani aktivitas kami. Lindungi jagalah kami Bapa, sekeluarga dimanapun kami semua berada. Jauhkanlah kami dari segala macam mara bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu